Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harijal Alwi Cikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan pada episode ke-89 tanggal 8 Juni 2022 kita ulas berita. Dan untuk diketahui, ulas berita salah satu produk dari YouTube Lensa SN yang menjadi favorit. Dan biasanya ulas berita kita ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum, Ded. Waalaikumsalam, Kak. Sehat, Ded, ya? Alhamdulillah. Dan Dedi kesehariannya adalah yang mengolah berita halaman 1 Suara Nusantara edisi cetak dan koran sn.com. Dan hari ini Dedi full meliput di Pengadilan Negeri Palembang, Ded, ya? Iya, Kak. Dan mudah-mudahan tetap prima, ya. Ya, amin. Dan kita ulas berita kali ini udah kita sepakati tadi, Ded, Iya, kita Kak. mengulas berita yang sudah terbit di Suara Nusantara edisi cetak. Tim kreatif bisa lihat. Oke, dan kita mulai dari berita headline atau berita utama. Silakan, Ded, bacakan, Ded. Oke, Kak. Untuk headline edisi Rabu 8 Juni, Kak, ya. Kita mengangkat headline-nya terkait persidangan, ya. Persidangan PD-PDI Sumsel dan Masjid Sriwijaya. Oke. Ya, di mana persidangan tersebut digelar pada hari Selasa 7 Juni di Pengadilan Tipikor Palembang. Ya. Untuk judulnya kita angkat dari replik jaksa penuntut umum yang dibacakan dalam persidangan, nggak ya, di mana untuk salah satu terdakwa disebut oleh jaksa penuntut umum menerima 2,1 miliar dan 17 juta US dollar ini, Kak. Oke, bisa diceritakan dengan membacakan lead-nya. Iya, Kak. Tim jaksa penuntut umum dari Kejagung dan Kejati Sumsel, Junaidi SHMH dan didampingi Aswar Hamid SHMH Selasa menegaskan, jika dalam perkara PD-PDI Sumsel salah satu terdakwa menerima keuntungan pribadi sebesar 2,1 miliar dan 17 juta dolar Amerika. Oh, ya. Kemudian kita lanjut ke berita di bagian bawahnya, Den, ya? Iya, Kak. Silakan Dedi bacakan sebelah kiri atas. Disebut terbukti samarkan uang hasil dugaan korupsi. Ya, judul ini masih berkaitan dengan judul headline, nggak ya? Di mana terdakwa tersebut kan juga dijerat oleh tindak pidana pencucian uang oleh jaksa penuntut umum, ya. Oke. Untuk leadnya kita bacakan. Tim jaksa penuntut umum dari Kejagung dan Kejati Sumsel, Junaidi SHMH didampingi Aswar Hamid SHMH menyebut dalam perkara dugaan kasus korupsi BUMD PD Sumsel, salah satu terdakwa terbukti menyamarkan uang dari hasil dugaan korupsi perkara tersebut, ya. Terima kasih, ini udah dibacakan, Ded, ya. Kemudian kita beralih ke berita satunya, Ded, sebelah kanan atas atau sebelah kanan bagian tengah berita ini, ya, di koran, ya. Mungkin kita lihatkan sedikit. Ya, kita ulangi lagi. Oke. Untuk judulnya JPU, mantan ketua KONI itu pasti tahu pengelolaan dana hibah. Oke, silakan dia dibacakan leadnya. Tim jaksa penuntut umum dari Kejagung dan Kejati Sumsel, masih Junaidi SHMH didampingi Aswar Hamid SHMH menegaskan bahwa salah satu terdakwa saat beberapa waktu yang lalu merupakan mantan ketua KONI. Terdakwa merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi Masjid Sriwijaya kemarin. Oke, ya, itu alasan dari mana itu? Dari jaksa penuntut umum dalam repliknya, Kak. Oke, kita bacakan juga berita yang agak segar, Ded, ya. Ya. Yang di sebelah kanan HL, ya. Saya lihatkan dari membaca. Oke, tim kreatif kita lihatkan sekali lagi. Oke, silakan dari baca. Masyarakat Gajah Mati yakin M. Nasir calon pimpinan yang tepat bagi Muba. Oke, Assalamualaikum Pak Nasir, semoga selalu sehat, ya, dan siap berkiprah ini untuk di Pilkada Muba 2024. Semoga lancar dan sukses semua pekerjaan dan urusan. Silakan, Ded, bacakan, Ded. Bakal calon Bupati Musi Banyu Asin Muhammad Nasir bersilaturahmi bersama masyarakat Desa Gajah Mati, Kecamatan Sungai Kruh, Kabupaten Muba. Kedatangan anggota DPRD Banyu Asin tersebut ternyata sudah ditunggu tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama serta ibu-ibu di desa tersebut. Oke, kita beralih ke halaman 12, Ded, ya. Iya, Kak. Kita lihatkan lagi ke tim kreatif halaman 12. Oke, sudah lihat, ya. Berita halaman 12 ini berita apa nih? Pemerintah dan pembangunan, ya. Iya. Boleh Dedi baca judulnya sama leadnya, silakan, Ded. Herman Deru groundbreaking flyover Simpang Skip Palembang. Oke. Untuk mengurai kemacetan yang kerap terjadi di Simpang Skip atau tepatnya di perempatan Angkatan 66 dari Jalan Basuki Rahmat menuju Jalan R. Sukamto Palembang, pemerintah Provinsi Sumsel, Pemkot Palembang dan Kementerian Pekerjaan PU membangun flyover yang ditandai dengan groundbreaking oleh Gubernur Sumsel Haji Herman Deru. Oke, kita beralih ke halaman 2, politik dan pemerintahan, ya. Kita lihatkan sekali lagi. Saya aja yang baca sekali, Ded. Saya baca judul-judulnya saja, ya, di berita di halaman 2, mulai dari berita HL, ya. Kurangi sampah, rumah kompos diresmikan. Ini berita dari Palembang.
Kebetulan ini berita yang halamannya dikelola oleh Sekretaris Redaksi Iya. Siti Soima dan Koordinator Liputan Denny ya. Oke, kemudian kita sebelah kiri berita itu ada Palembang kekurangan guru. Kemudian berita di bawah HL kita bacakan, Pemprov Sumsel optimalkan potensi wilayah pesisir. Dan kita beralih ke halaman 3, Det. Oke. Oke, ini halaman 3. Tim kreatif bisa lihat. Oke, Dedi bacakan judul-judulnya aja, Det, silakan. Ciujang melayat warga yang meninggal dunia. Oke, ini berita dari Lahat Berita ya. dari Lahat, Kak. Mungkin Dedi beritahu bahwa halaman 3 itu adalah halaman khusus Kabupaten Lahat ya. Ya, benar, yang Kak. kita beri rubrik Lahat Bercahaya. Silakan, Det, lanjutkan. Puluhan warga demo minta hak pekerjaan di ring 1 perusahaan. Oke. Cegah PMK Polsek Mula Ulu lakukan penyemprotan. Oke. Polres Lahat adakan kegiatan donor darah. Oke, satu lagi. Mungkin ada, Det. Satlantas Polres Lahat monitoring antrian BBM di SPBU. Oke, di halaman dalam kita beralih ke halaman 5 atau halaman ekonomi. Tim kreatif bisa dilihat. Oke, dan halaman ekonomi ini untuk diketahui dikelola atau diolah oleh Sekretaris Redaksi Siti Soima. Kebetulan Sekretaris Redaksi pada saat syuting ini berlangsung berada di ruangan studio ya. Assalamualaikum Siti Soima. Oke, dan kita bacakan judul-judulnya saja ya. HL-nya itu Telkomsel hadirkan paket Roa Max Haji. Benar ya Roa Max? Oke, kemudian ada berita dari Jakarta ini. Sri Mulyani soroti rendahnya belanja Perlinsos daerah. Kemudian ada satu lagi berita, Garuda Indonesia akan raik isu perkuat permodalan. Benar ini Siti Soima? Oke, jadi silakan ke halaman 1 lagi, Det. Oke. Oke, kita beralih lagi ke halaman 1 penonton Lesa SN. Kita ulas lagi berita yang menjadi menjadi viral ya di koran sn.com. Silakan Dedi bacakan mungkin yang bagian kanan bawah ya tanpa menyebutkan nama. Silakan, Det. Oke. Ini masih terkait persidangan Masjid Sriwijaya, Kak ya. Jaksa tolak pembelaan salah satu terdakwa, Kak. Oke. Leadnya kita bacain. Tim jaksa penuntut umum dari Kejagung dan Kejati Sumsel menyampaikan replik jawaban atas pembelaan atau pledoi salah satu terdakwa dan penasihat hukum di sidang di Pengadilan Tipikor Palembang. Oke, dan malam hari ini syuting berlangsung sekitar pukul berapa nih? Pukul 18 lewat 50 menit ya. Dan kita saat syuting berlangsung sedang mempersiapkan untuk pemberitaan ya. Dan saat syuting berlangsung kita ditemani tim kreatif Ilham dan Andi. Assalamualaikum. Sehat semuanya ya. Udah berapa menit kita? 8 menit ya. Mungkin Dedi bisa berceritakan berita yang agak soft atau agak ini berita halaman 1 sudut kiri paling bawah. Berita dari Anas Pali. Assalamualaikum Anas ya. Di Pali ya. Semoga selalu lancar semua pekerjaan ya. Oke, judulnya ini Pali terima penghargaan dari Menkes RI. 10 tahun Kabupaten Pali bebas dari frambusia. Oke, jadi bacakan aja leadnya mungkin, Det ya. Penghargaan kembali diraih oleh Kabupaten Pali di sektor kesehatan. Kali ini daerah otonomi baru yang baru berusia 9 tahun itu meraih penghargaan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia karena berhasil dalam jangka waktu 10 tahun bebas dari frambusia. Oke, kita beralih ke halaman 10. Iya. Ya, ini halaman 10, tim kreatif bisa lihat. Oke, halaman 10 rubriknya apa nih, Det? Lacak. Oke, saya bacakan judul-judulnya aja. Halaman lacak ini diasuh oleh Denny. Koordinator Liputan ya, Denny ya. Kita bacakan beritanya yang HL diambil maling Satroni studio musik di Jakabaring. Kemudian ada berita tak tahan dianiaya suami, wanita muda lapor polisi. Kemudian ada berita diduga hendak curi motor, 3 pemuda diamankan. Dan berita Denny juga mengambil berita dari Jakarta ya. Waspadai keterlibatan teroris dalam perdagangan narkotika. Kemudian beralih lagi ke halaman 12, Det. Mungkin Dedi bisa baca berita pemerintah dan panggilan di bagian bawah, Det. Oke, Kak. Bupati Ogan Ilir sampaikan nota pengantar Raperda LPJ APBD 2021. Oke, bisa dibacakan leadnya, Det. Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar melalui Wakil Bupati Ardani menyampaikan pidato nota pengantar penyampaian rancangan peraturan daerah Raperda tentang pertanggungjawaban dan pelaksanaan
pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021. Oke, Ded. Sebelum kita tutup ulas berita malam hari ini, mungkin Dedi bisa menceritakan liputan hari ini di Pengadilan Negeri. Oke, Kak. Sedikit saja, Ded. Kasih bocoran, jangan Iya. semuanya. Nanti tidak penasaran penonton penikmat Lensa Lensa SN dan pembaca koran SN.com. Persidangan hari ini terkait duplik, Kak, ya, duplik dari penasihat hukum terdakwa. Duplik ini menanggapi replik jaksa penuntut umum yang kemarin yang kita ulas di headline edisi Rabu terkait perkara PD-PDI Sumsel dan Masjid Sriwijaya. Oke, untuk berita lengkapnya silakan Diklik klik koran SN.com malam ini ya. Mungkin Ya. sekitar pukul 22 ya. langsung Sudah kita- terbit dan kita akan bagi berapa berita nih, Ded? Kasih Eh, bocoran. Sekitar 4 atau 5 berita, Kak, karena ini kan ada 4 terdakwa ya dalam perkara ini. Dan kita akan membuat setiap fakta-fakta persidangan ya, Iya, benar. menjadi berita-berita yang menarik ya. Kemudian di ujung obrolan ulas berita biasanya kita ada quotes ya. Quote kita malam ini adalah jangan memaksakan diri hidup di luar kemampuan. Jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.